kepingin banyak hal gitu karena dia nggak melihat dunia sekelilingnya. Ya bisa saja kita mengatakan itu. Tapi biasanya penderitaan lebih besar, begitu Sofia? Tadi kau menjawab begitu? Lebih menderita ya? Bagaimana teman-teman? Sofia mengatakan menderita. Menderita ya? Setuju? Hah? Gak setuju? Kenapa Liz? Terus kalau nggak menderita, apa dong? Dia nggak melihat penderitaan. Iya, dia juga. Apakah dia tidak merasakan penderitaan? Merasakan. Saya bilang tidak melihat. Iya, dia tidak melihat, betul. Tetapi dia mengalami dan merasakan. Ya, kalau kita kan bisa lihat, menderita banget ya, tambah kurus ya kasihan. Ya, orang buta nggak melihat hal itu, tapi dia mengalami. Dia merasakan apa yang namanya penderitaan ya. Mengapa? Karena biasanya mereka secara ekonomi juga akan masalah ya. Ya, biasanya kita lihat orang buta di mana sih? Di jalan-jalan. Sekarang sudah jarang ya. Nanti di Kementerian Sosial dimarah itu kalau masih ada orang buta di pinggir jalan di panti-panti ya. Oke, ya. Yang jelas secara finansial juga mereka mengalami persoalan begitu ya. Nah, ini cerita lama, artinya dari zaman dahulu kala, ketika orang berhadapan dengan orang buta pasti ada muncul banyak pikiran di dalam diri manusia ya. Kita akan mencoba melihat bagaimana Yohanes menceritakan sebuah kisah di Yohanes pasal 9. Mari kita buka Yohanes pasal 9. Oke. Mari kita lihat bersama ayat 1 sampai ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan kepada dia." Oke, ada orang buta, kemudian ada para murid. Saya nggak tahu apakah sejumlah 12, saya nggak tahu, tetapi para murid yang jelas pasti lebih dari satu. Kemudian ada Yesus. Kita melihat ada reaksi yang berbeda ketika bertemu dengan orang buta. Tentunya reaksi ini digerakkan oleh pikiran yang ada di dalam diri masing-masing. Para murid mengatakan, "Wah, orang buta. Ini yang dosa siapa? Orang tuanya atau dia sendiri?" Apakah pikiran semacam ini juga ada di dunia kita masa kini? Ada. Ya, ada. Kalau melihat orang menderita, melihat orang buta, ini mesti karena dosanya ini. Kamu orang berdosa, makanya kamu mengalami penderitaan. Itu hal yang otomatis karena memang kita memahaminya seperti itu. Ya. Nah, sama para murid juga memahami hal yang sama. Jadi orang buta itu pasti dosa. Cuman masalahnya siapa yang berdosa? Butanya sejak lahir, orang tuanya atau dia sendiri? Halo Gio, enggak apa-apa kok. dia tersentuh. Oke, kita melihat ternyata para murid ketika melihat orang buta, dia menjadikan orang buta ini sebagai objek riset, ya kan? Siapa yang berdoa? Yang berdosa? Ya kan? Ini masalah ini. Dia melihat bahwa orang buta ini adalah objek untuk didiskusikan.
dengan Yesus. Karena Yesus pasti paham lah. Ya. Oke, sampai di sini apakah itu persoalan? Bukankah kita para mahasiswa ini harus selalu mengadakan riset, penelitian, ya kan? Kita juga harus saling berdiskusi. Apa salah? Ya kan kalau skripsi kan ambil judul masalah tuh, ada masalah kan? Nah terus diteliti ya gitu kan? Nah ini kan masalah kan orang buta. Nah ini dosa nggak? Menurut doktrin gimana? Nah ini kan didiskusikan, diteliti. Betul, itu bukan sesuatu yang salah. Tidak juga. Boleh kok didiskusikan, boleh dibahas, ya. Hanya persoalannya teman-teman, apakah apa yang dilakukan para murid itu bermanfaat untuk orang buta ini? Apa manfaatnya bagi orang buta ketika dia dijadikan objek penelitian, objek riset, objek diskusi? Itu penting untuk kita, ya kan? Untuk kita. Tetapi apa untungnya untuk orang buta itu? Apakah ada manfaatnya bagi dia? Kalaupun nanti kita bikin paper, dia nggak ngerti, nggak bisa baca, ya kan? Bagi orang itu tidak ada untungnya, tapi bagi gereja mungkin ada untungnya. Karena ada doktrin yang bisa diciptakan dari sebuah penelitian tentang orang buta dan dosa. Nah, ini kan pergumulan antara dosa dan tidak dosa, ya kan? Nah, seperti itu. Ya, itu para murid memandang orang buta. Kemudian kita melihat bagaimana Yesus memandang orang buta. Yesus mengatakan, ini loh bukan masalah dosa. Bahwa penderitaan, penyakit-penyakit itu tidak selalu harus dikaitkan dengan dosa. Kita ingat penderitaan yang dialami Ayub. Dia kan sampai sakit kulit, gatal-gatal, istrinya aja ogah melihat, gitu kan? Penderitaan, sakit penyakit tidak selalu harus dikaitkan dengan dosa. Sejak perjanjian lama, kisah Ayub sudah dipergumulkan persoalan ini. Ya, jadi bagi Yesus ketika dia berhadapan dengan orang buta ini bukan masalah dosa, tapi inilah kesempatan, inilah waktunya Tuhan berkarya menyatakan pekerjaannya. Saya mengatakan dengan bahasa yang berbeda, inilah manusia yang akan dirahmati oleh Allah. Dia bukan objek, tapi dia adalah mitra di mana Allah akan menyatakan karyanya. Sehingga melalui orang buta ini akan banyak tersiar kabar kebenaran tentang karya Allah. Jadi Yesus tidak memandang dari segi keberdosaan, tapi justru Yesus melihat inilah manusia yang akan menikmati rahmat Allah. Ya, berbeda, ya, bisa menangkap bedanya ya. Yang satu pihak melihat itu sebagai objek, sementara yang Yesus memandangnya bukan sebagai objek. Nah, kemudian apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak hanya memberitahu kepada para murid, tapi Yesus bertindak. Ada nggak manfaatnya untuk orang buta ini? Ada manfaatnya. Ya, jadi kalau cuma diskusi doang tentang orang miskin, tentang korban bencana, diskusi doang nggak ada manfaatnya buat yang bersangkutan. Tapi Yesus memberikan manfaat bagi orang yang buta ini. Ya. Ketika Yesus bertindak, sebenarnya secara jelas Yesus mau mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Teman-teman bisa melihat apa konsep terang dunia menurut Injil Yohanes. Bisa dilihat di pasal-pasal sebelumnya. Ya. Pasal sebelumnya Yohanes berbicara tentang terang dunia.
Yesus adalah terang dunia itu berkali-kali, bahkan sejak awal pasal yang pertama Yohanes sudah menyinggung soal hakikat Yesus sebagai terang dunia. Jadi dia adalah terang dunia yang mengusir kegelapan, yang membebaskan orang dari kegelapan menuju terang, terang yang sejati. Nah, kita melihat di bagian berikutnya bacaan kita di ayat-ayat selanjutnya, Yesus melakukan penyembuhan memakai sarana atau cara yang biasa dilakukan pada zamannya, yaitu Yesus mengambil apa? Tanah, meludahi, ya toh? Kemudian mengoleskan. Ini sistem pengobatan pada masa itu. Yesus memakai cara yang sama. Yesus memakai cara yang sama. Kemudian setelah diolesi, lalu dia harus pergi ke kolam Siloam. Silahkan itu dibaca selanjutnya ya, di ayat yang ke-7. Dikatakan bahwa dia harus membasuh dirinya di kolam Siloam. Kolam Siloam ini memang kolam tempat penyembuhan. Artinya banyak orang sakit yang masuk ke kolam Siloam, membasuh diri, dia akan mengalami kesembuhan. Ya, salah satu mata air yang sangat penting di Yerusalem. Ya. Oke, kemudian dikatakan bahwa proses penyembuhan ini merupakan tanda. Ya. Ayat 16 yang munculnya ya. Tanda yang bertujuan untuk menunjukkan pekerjaan Allah bagi manusia. Tanda. Teman-teman mengerti arti tanda? Tanda itu menunjukkan sesuatu. Ya, kalau kita lagi di perjalanan, itu ada peraturan lalu lintas, rambu lalu lintas, ada tanda strip begini, berarti kalian tidak boleh melewati jalan itu. Tanda supaya kalian tahu, gitu ya. Ya, ini sama. Proses penyembuhan atau mujizat yang dilakukan Yesus ini adalah sebuah tanda. Ya. Menunjuk apa tanda itu? Tanda itu menunjukkan bahwa ini pekerjaan Allah. Meskipun Yesus memakai cara atau sarana pengobatan yang sama yang berlaku pada zamannya, tetapi ini adalah pekerjaan Allah, bukan hanya pekerjaan manusia. Ya. Ini menjadi berbeda, ya, pekerjaan Allah. Dan sungguh membuktikan bahwa Yesus hadir sebagai terang yang membebaskan orang buta itu dari kegelapan seluruh hidupnya. Bukan hanya buta matanya, tapi juga buta hati dan pikirannya. Dan kita akan melihat nanti perkembangan atau bukti yang luar biasa. Jadi betul-betul kegelapan itu dibebaskan dari diri orang buta ini. Menjadi sebuah tanda. Bukan pada mujizat itu sendiri yang paling penting ya. Yang paling penting adalah ini pekerjaan Allah. Baik. Nah, karena menunjuk tanda, teman-teman, karena menunjuk tanda, maka ada banyak hal yang kita bisa lihat. Lah, kalau orang butanya nggak sembuh, gimana? Berarti tidak ada pekerjaan Allah dong. Gimana? Tanda loh ya. Mujizat itu sebuah tanda. Jadi gimana dong? Kalau sekarang di dunia sekarang banyak orang buta. Mereka beriman kepada Yesus, tapi nggak sembuh, tetap buta. Terus gimana? Apakah tidak ada pekerjaan Allah di sana? Ada. Karena mujizat penyembuhan itu tanda yang menunjuk pada pekerjaan Allah. Apakah tanda tidak boleh berubah? Boleh. Bisa Tuhan memakai tanda yang lain. Tidak harus kalau
dijamah Yesus sembuh, terus kalau yang ini sudah didoakan tidak sembuh berarti tidak dijamah. Bukan begitu. Kesimpulannya bukan seperti itu. Karena mujizat itu sebuah tanda yang menuju pada kehadiran Yesus, maka meskipun tidak sembuh matanya, tapi dia bisa merasakan pekerjaan Allah di dalam dirinya. Bukti yang paling jelas, ya. Teman-teman mengenal Helen Keller, ini tokoh tunanetra dan tuli, bukan hanya buta, tapi juga tuli. Dia mengalami masalah ketika kanak-kanak, mungkin terserang penyakit apa waktu itu tidak masih dalam penelitian, yang jelas dia demam tinggi berhari-hari yang membuat kerusakan pada indera mendengar dan indera melihatnya, sehingga kemudian dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Ya. Dia menjadi anak yang sangat nakal, menjadi anak yang sangat liar. Mengapa? Karena menyakitkan loh. Sudah sempat melihat terus tidak bisa melihat. Mau jadi apa dia ini? Dan anak sekecil itu dia tidak bisa mengekspresikan kemarahan dan keputusasaannya. Ya endingnya apa? Ya nakal dia. Nakal. Tapi kemudian orang tua berusaha memfasilitasi. Ada seorang guru, Anna Sullivan. Dengan telaten guru ini memperkenalkan cara membaca, cara berbicara dengan bahasa khusus, sampai dia minta dipindahkan, ayo kita ke perkebunan, jangan lagi tidak fokus ke perkebunan. Dia dampingi terus, dan apa endingnya? Dia jadi tokoh besar, satu-satunya perempuan pertama pada zamannya yang berhasil menjadi penulis, aktivis politik, menjadi dosen, dan dia sangat peduli dan terus-menerus berkampanye untuk mengangkat kebutuhan orang-orang tunanetra, orang-orang disabilitas. Dia terus berjuang untuk membela hak-hak mereka. Pekerjaan besar. Apakah itu bukan pekerjaan Allah? Bagaimana menurut kalian? Itu pekerjaan Allah. Matanya tetap buta, telinganya tetap tuli, tapi dia manusia yang hidup, yang diterangi oleh Allah, sehingga dia bisa membaca, dia bisa berbicara, dia bisa membela dan mengabdikan hidupnya untuk orang-orang tunanetra. Jadi inilah yang dimaksud dengan tanda. Tanda itu hanya menunjuk. Tanda bisa berubah. Ini contohnya yang paling konkret saja. Helen Keller, dia tetap buta, tapi pekerjaan Allah itu terjadi di dalam dirinya, sehingga dia menjadi orang yang sangat hebat, meskipun tetap tunanetra. Ya, Andrea Angel Sally, Angel ya, bacanya bahasa Itali seperti apa saya tidak tahu. Bu Sally, Andrea Bu Sally. Ada yang pernah dengar suaranya? Hanya Jonathan. Saya nggak ada yang pernah lihat di YouTube atau penampilan dia. Dia pemain opera yang sangat bagus, tenor itu suara 3. Bagusnya luar biasa suaranya. Nah, menurut informasi yang saya dapat, dia buta sejak lahir. Apa dia kemudian menjadi orang yang bisa melihat? Tidak. Tetapi apakah berarti tidak ada pekerjaan Allah di sana? Ada. Allah bekerja sehingga dengan suaranya yang luar biasa, banyak orang mengagumi karya Allah. Banyak orang yang tersentuh
penuh dengan lagu-lagunya, suaranya. Dia hadir untuk menjadi berkat. Dan dia punya lembaga yang sangat peduli terhadap orang-orang yang bermasalah disabilitas. Jadi ini loh pekerjaan Allah. Tanda yang diberikan oleh Allah di dalam diri orang-orang yang dikatakan tidak berguna sekalipun, ternyata ada karya Allah yang membuat dia sangat berguna dan menyaksikan bagaimana kebaikan Allah di dalam seluruh hidupnya. Jadi bukti kebesaran Allah, hidupnya jadi bukti kebesaran Allah, karena memang karya Allah terjadi di dalam dirinya. Jadi sampai di sini kita melihat bahwa kalau mujizat itu di dalam Injil Yohanes dipahami sebagai tanda, bukan berarti orang-orang yang tetap buta, yang tetap tuli tidak mengalami mujizat Tuhan. Dia juga mengalami mujizat Tuhan yang membuat dia bangkit, membuat dia berjuang, membuat dia hidupnya bermakna bagi orang lain. Itu mujizat. Baik, kemudian ironisnya teman-teman, kita yang gak pada buta ini, yang punya dua mata yang baik, kadang-kala kita ingin menjadi orang buta. Pernah mengalami situasi, pernah mengalami kegagalan, kebuntuan, pernah mengalami ketidakpastian, doanya udah lama tidak dijawab-jawab? Saya pernah, dan saya tidak mau mengakuinya. Kadang-kala kita menjadi orang buta ketika kita sudah lelah dan jenuh berada di dalam tekanan yang terus-menerus, tidak ada ujungnya. Kita seperti orang buta yang meraba-raba, ini mana tuh Tuhan jalan keluarnya? Kok aku tidak bisa melihat jalanmu? Kok aku tidak bisa tahu apa yang harus kulakukan? Yang skripsi ngalami nggak? Pernah sudah baca buku macam-macam, tetap aja nggak ngerti ini yang mau ditulis apa. Ya ampun Tuhan, gimana nih? Sudah baca buku tapi nggak ngerti juga mau yang dipindahin kemana. Literatur ini apa manfaatnya? Nyambung nggak sama pikiranku? Nggak tahu, sudah bingung. Suruh nulis ya nggak nulis. Satu kalimatnya nggak bisa jadi, apalagi satu paragraf, ya kan? Buntu. Kadang-kala kita menjadi orang buta karena berada di dalam tekanan yang terus-menerus, penolakan yang terus-menerus. Kita menjadi lelah. Sudah berdoa puluhan tahun, Tuhan di mana suaramu? Jalan apa yang harus kita tempuh? Kadang-kala kita yang tidak buta menjadi orang-orang buta, sudah tidak lagi mampu melihat bagaimana pekerjaan Allah dinyatakan. Rasanya Tuhan itu jauh, rasanya Tuhan tidak melihat, rasanya Tuhan tidak menolong kita. Ya, itu ironisnya. Ada orang buta yang bisa menjadi berkat, tapi kadang-kala yang tidak buta ini menjadi buta, tidak bisa melihat pekerjaan Allah di dalam dirinya. Oke, nah lanjut ya, kita lihat bacaan kita ini. Kita melihat teman-teman mulai ayat 8 ya. Mulai ayat 8 kita melihat sampai ayat yang ke 34. Nah, panjang sekali. Mulai ayat 8 sampai ayat 34 muncul tokoh-tokoh baru, tetangga-tetangga dari orang buta ini yang pasti orang-orang Yahudi. Lalu ada orang-orang Farisi, ya, karena dibawalah persoalan ini pada
Farisi. Mengapa? Setelah mereka tahu, oh dia disembuhkan caranya begini. Oke, dibawalah orang yang sudah melihat ini ke orang-orang Farisi. Debat berkepanjangan. Dan orang buta yang sudah bisa melihat ini berhadapan langsung dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, dan dia terus-menerus menyaksikan tentang peristiwa penyembuhannya itu dengan sangat berani. Ini loh orang yang betul-betul dibebaskan dari kebutaan seluruh hidupnya, pikirannya, matanya, hatinya, betul-betul menjadi orang yang berani menghadapi semuanya itu. Tapi endingnya apa? Apakah kemudian dia, oh ya aku percaya Yesus, oh dipeluk kamu saudaraku. Apakah itu endingnya? Ya. Endingnya adalah pro dan kontra. Sebagian orang-orang Yahudi mengatakan, oh ya mungkin benar itu. Ini tanda-tanda mesianis. Karena orang-orang yang bisa melakukan pekerjaan Allah pasti adalah orang yang berasal dari nabi, utusan. Sementara yang lain enggak mungkin toh. Oh itu loh dia lakukan pada hari Sabat. Hari Sabat. Orang yang berasal dari Tuhan, dari Allah, berarti orang yang tahu tentang peraturan hari Sabat. Dia pasti akan menjunjung tinggi aturan Musa. Hari Sabat tidak boleh orang melakukan pekerjaan penyembuhan. Pro dan kontra. Dan yang paling buruk adalah pada akhirnya orang buta yang melihat ini harus diusir. Orang tuanya tidak mendukung. Tanya sama dia, oh dia udah dewasa. Orang tuanya saja tidak mendukung. Mengapa? Orang-orang tuanya juga takut dikucilkan. Ya ini ada persoalan di dalam jemaat Yohanes pada saat itu, bahwa orang-orang Kristen Yahudi memang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Ada masalah krisis penolakan, dikucilkan, dibuang, diancam, macam-macam. Jadi melalui cerita ini Yohanes mau menguatkan, ini loh, cerita ini lihat orang yang disembuhkan itu. Ketika seseorang berada di dalam terang Tuhan, maka dia akan bisa menghadapi segala persoalan itu, sekalipun ada pengucilan, ada pengusiran, apapun yang harus dia hadapi. Yohanes mau mengatakan kepada jemaatnya, bahwa kamu harus kuat seperti orang yang buta tapi melihat. Sekarang sudah melihat, oh ya. Baik, perjumpaan dengan Yesus yang kedua ini di dalam ayat berikutnya, mulai 35 sampai 41, kita melihat sebuah bagian yang sangat indah ya. Perjumpaan dengan Yesus yang kedua ini merupakan momentum pengakuan iman orang buta yang melihat. Ia percaya dan mempercayakan diri seutuhnya kepada Yesus. Dia berpaut. Dia bukan hanya ya percaya, tapi dia menyerahkan dan dia berpaut. Sepenuhnya hidupnya adalah milik Tuhan. Bukan hanya perkataan percaya di bibir saja. Begitu bertemu dengan Yesus yang menyembuhkan dia, kata dia nggak tahu. Makanya ada dialog kan di situ. Siapakah orang itu? Ya aku yang sedang ngobrol sama kamu, kata Yesus. Lalu dia kemudian percaya, yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ini perjumpaan yang luar biasa. Sudah diusir pun tidak masalah. Dia tetap berkomitmen mempercayai Yesus. Orang buta yang disembuhkan itu memperlihatkan kepercayaan kepada Yesus sejak awal. Jadi proses kepercayaan orang buta ini sudah sejak awal. Jadi ketika Yesus menyembuhkan dengan tangannya, lalu Yesus meminta, pergilah ke Siloam. Kalau orang nggak percaya nggak akan pergi kan?
Dia sudah sejak awal memiliki benih-benih iman, benih-benih iman kepada Yesus. Dan kemudian setelah dia mengalami kesembuhan, itu semakin meningkat. Oh, dia memang betul-betul nabi. Dia betul-betul Tuhan. Itulah proses bertumbuh. Justru di tengah perdebatan, tekanan, ancaman, dan pengusiran. Jadi iman bertumbuh di tengah apa? Penderitaan atau kenyamanan? Penderitaan. Iman tidak akan bertumbuh di tengah kenyamanan. Ayo uji ibu teksa ini. Bertumbuh enggak di tengah kenyamanan? Enggak. Malah kita bisa kehilangan iman di tengah kenyamanan. Di tengah penderitaan itulah iman bertumbuh. Tapi jangan mudah mengeluh. Kok susah banget ya? Gak enak banget sih hidup di sini nih. Gak usah. Justru ini sebuah kesempatan bagi kita untuk semakin dewasa di dalam pemahaman tentang Tuhan. Orang yang disembuhkan itu terus bersaksi dengan berani, sekalipun semua pihak tidak mendukungnya. Dia menggambarkan orang beriman yang sungguh dewasa, yang mempercayakan dirinya kepada Yesus, yang bukan hanya terang dunia tapi juga anak manusia. Konsep anak manusia yang dijelaskan sendiri oleh Yesus, menghakimi, ya kan? Oke. Nabi, Mesias, dan Tuhan, meskipun dia ditolak. Proses mempercayakan diri yang luar biasa. Kemudian di bagian akhir dari percakapan dengan Yesus, Yesus menjelaskan sebuah konsep kebutaan yang malah mendatangkan dosa. Ya, karena dia berhadapan dengan orang-orang Farisi juga, ya kan? Kebutaan mendatangkan dosa. Terjadi pada siapa? Terjadi pada manusia yang melihat pekerjaan Allah tetapi menolak mengakui sebagai pekerjaan Allah. Orang-orang Farisi itu melihat, oh ini tanda ya, jadi orang buta terus bisa melihat, ini tanda ya. Tetapi kalau dia ingat sebenarnya kalau masalah mesianik itu dia pasti ingat bahwa pada zaman mesianik pasti akan terjadi hal seperti ini. Tetapi dia menolak mengakui bahwa itu adalah pekerjaan Allah dengan mengatakan nggak mungkin, nggak memegang doktrin Musa kok, nggak memegang doktrin hari Sabat kok, nggak mungkin. Mengingkari, tidak mengakui bahwa itu adalah pekerjaan Allah. Tidak mengakui keberadaan Yesus sebagai terang dunia, anak manusia, nabi, Mesias, dan Tuhan. Tidak mengakui. Karena siapa loh? Pada zaman itu kan Yesus bukan orang yang langsung dikenal. Siapa? Kamu bukan siapa-siapa, kamu bukan apa-apa. Itu bagi orang Farisi. Ya. Kamu berbeda kok, ajaranmu beda sama ajaranku. Doktrin kita tidak sama kok. Tidak bisa aku menerima dan mengakui kamu. Mindsetnya sudah dibatasi oleh doktrinnya, pikirannya, kebenarannya sendiri, sehingga tidak bisa menerima Yesus yang berbeda. Yesus memiliki konsep yang berbeda. Dan ketika konsep itu ditawarkan, dilakukan, ditolak. Tidak. Ya. Teman-teman, kadang-kadang sikap kita ini juga seperti orang-orang Farisi. Ya kan? Jujur aja. Kita sudah hidup dipengaruhi dan dididik oleh doktrin-doktrin, batasan-batasan pikiran terhadap orang lain. Sehingga ketika kita melihat Allah bekerja melalui orang lain dengan cara yang berbeda, tidak sama dengan apa yang ada di pikiran kita, kita kerap kali juga sama dengan
pekerjaan Allah. Yang benar adalah doktrinku, yang benar adalah pekerjaanku, yang benar adalah kebenaran versi diriku. Nah, ini kan menggelisahkan. Jangan-jangan kita ini ya sama aja sama orang-orang Farisi pada zaman itu. Cerita ini sangat menarik, membuat kita harus melihat kembali ke dalam diri kita. Yang pertama tadi, jangan-jangan aku juga orang buta, ya kan? Jangan-jangan aku juga orang Farisi yang tidak mengakui ada pekerjaan Allah sedang terjadi di luar diriku. Bahaya dong. Makanya saya menuliskan di sini, berbahagialah orang yang buta tapi melihat, dan berbahagialah orang yang melihat dan mengakui pekerjaan Allah yang bisa terjadi lewat siapapun, dan mempercayai Yesus di dalam seluruh hidup seperti orang buta yang melihat. Dia percaya, dia keluar dari zona kegelapannya. Tapi bukan berarti urusan beres. Dia berhadapan dengan medan pertempuran, tapi dia terus berjalan mengikut Yesus. Oke teman-teman, ketika kita sedang menjadi orang buta, mari kita melihat kembali perjalanan hidup kita, bagaimana karya Allah terjadi dalam hidup kita. Ada orang yang selalu mencatat kebaikan Tuhan, pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya, setiap hari dicatati, setiap hari, sampai menumpuk. Suatu saat dia berada di dalam situasi buruk, wis tidak karu-karuan. Dia menjadi orang buta, raba-raba, bahkan mungkin juga menyesali kenapa harus ada di tengah dunia ini. Tapi kemudian apa? Dia mencari buku catatannya itu. Dia baca ulang semua karya Tuhan di dalam dirinya. Saat itu dia mengatakan, aku tidak lagi buta, aku akan bersyukur, karena memang tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan. Bahkan ketika aku berada dalam situasi buta pun, dia tetap ada dan membimbingku untuk menemukan jalan keluar. Jadi tidak ada alasan untuk berhenti bersyukur, karena dia ada. Dan tidak pernah ada alasan untuk berhenti percaya, karena hanya dia yang dapat dipercaya. Ada orang yang bisa dipercaya? Yang teman-teman percaya 100%? Mereka pernah mengecewakan? Hampir semua orang yang kita percaya bisa mengecewakan kita, bisa mengkhianati kita, bisa menikam dari belakang. Orang yang semula kita, orang ini baik ya, ternyata dia juga yang memfitnah kita, dia juga yang mengadu kita dengan orang lain. Tidak ada orang yang dapat dipercaya. Hanya dia, hanya Tuhan yang dapat dipercaya. Tidak ada alasan untuk tidak percaya. Dia selalu ada, meskipun memang jawabannya tidak selalu sama dengan yang kita minta, meskipun waktunya tidak sama seperti yang kita mau, tapi dia selalu ada. Dan dia mau berkarya. Dia menunjukkan pekerjaannya lewat siapapun di sekitar kita. Dia menunjukkan kehadirannya. Mari tetap percaya, apapun situasi kita. Mari kita menjadi orang buta yang melihat. Perjalanan masih panjang. Yuk. Kadang-kadang buta gimana? Enggak apa-apa, nanti mulai lagi. Ya, inilah hidup. Tidak ada yang sempurna, tapi kita sedang berjalan menuju pada
kesembuhan.